Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya dari Prodi Teknologi Bank Darah akan menjelaskan salah satu prosedur penting dalam menjaga kualitas produk darah, yaitu pemeriksaan mutu pada salah satu produk darah bernama trombosit konsentrat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu trombosit konsentrat, quality control, dan apa saja yang diperhatikan pada prosedur quality control produk trombosit konsentrat. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat produk trombosit konsentrat secara langsung atau secara tak langsung melalui sosial media? Ini adalah bentuk trombosit konsentrat. Trombosit konsentrat atau TC adalah produk darah dengan komponen utama yang dikonsentrasikan adalah trombosit. Trombosit adalah sel-sel berbentuk oval kecil yang dibuat di dalam sumsum tulang. Trombosit berfungsi dalam membantu proses pembekuan darah, sehingga sangat berperan penting saat terjadi luka atau kebocoran pada pembuluh darah. Saat pembuluh darah pecah, maka trombosit akan berkumpul pada daerah yang terluka dan membantu menutup kebocoran tersebut. Nama lain trombosit adalah platelet atau keping darah atau lempeng darah. Jumlah trombosit normal dalam tubuh manusia yaitu sekitar 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah. Keadaan di mana seseorang memiliki jumlah trombosit di bawah 150.000 atau kurang dari normal disebut trombositopenia. Sedangkan jika jumlah trombosit lebih tinggi dari 400.000 disebut trombositosis. Masa hidup trombosit dalam darah hanya sekitar 5-9 hari. Fungsi pemberian TC sendiri adalah untuk meningkatkan jumlah trombosit dalam darah pada pasien yang membutuhkan transfusi selama prosedur pembedahan. Selain itu, trombosit konsentrat diberikan kepada pasien yang perdarahan akibat trombositopenia atau kelainan fungsi trombosit untuk mencegah perdarahan pada trombositopenia berat. Secara teknis, terdapat dua teknik pemisahan komponen trombosit, yaitu melalui proses sentrifugasi dan aperesis. Untuk saat ini, pembuatan produk TC sudah banyak yang memakai teknik aperesis. Pada prosedur aperesis, trombosit dikumpulkan dari satu donor, dan komponen darah lainnya yang tidak diperlukan dikembalikan lagi ke dalam tubuh donor melalui mesin aperesis, sehingga volume yang didapatkan jauh lebih banyak. Kelebihan lainnya adalah dapat menurunkan resiko reaksi transfusi dari berbagai donor. Unit transfusi darah mempunyai standar kualitas komponen darah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keamanan, dan kemanfaatan pelayanan darah. Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah. Salah satu tahapan penting untuk mempunyai komponen darah yang berkualitas dan terstandar melalui program internal quality control atau kontrol kualitas internal yang merupakan tulang punggung program quality management. Proses ini diharapkan dapat memaksimalkan fungsi komponen darah dan meminimalkan reaksi transfusi pada pasien, serta mengevaluasi proses pembuatan komponen trombosit. Quality control atau pengawasan mutu merupakan fungsi kritis dari produksi komponen darah dan merupakan bukti bahwa komponen darah memenuhi spesifikasi. Seperti teknik pengambilannya, quality control pada komponen trombosit terbagi menjadi dua, yaitu trombosit yang dibuat dari darah lengkap dan trombosit aperesis. Saya akan menjelaskan rincian komponen dari trombosit yang dibuat dari darah lengkap, di mana terdapat 3 nama komponen, yaitu trombosit tunggal yang dibuat dari whole blood, trombosit pooling yang dibuat dari whole blood, dan trombosit tunggal atau pooling yang dibuat dari whole blood leukodepleted. Didapat dari whole blood yang ditampung ke dalam sistem kantong darah steril dengan kantong transfer yang terintegrasi. Kandungan trombosit tersuspensi di dalam plasma. Bisa tunggal atau pooling dari 4-6 kantong dengan golongan darah yang sama sesuai dosis standar untuk dewasa. Trombosit bisa leukodepleted. Persiapan yang dilakukan pada trombosit tunggal dari platelet rich plasma adalah: yang pertama, whole blood disimpan hingga 24 jam pada suhu 20 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Disentrifugasi untuk mendapatkan sejumlah trombosit yang memadai di dalam plasma. Trombosit disedimentasi melalui sentrifugasi cepat, lalu plasma dipindahkan dan ditinggalkan sekitar 50 hingga 70 ml. Kemudian trombosit didiamkan selama 1 jam, lalu dimasukkan ke dalam agitator dan inkubator sehingga tersuspensi kembali. Untuk trombosit tunggal dari Bavikot,
Whole blood disimpan hingga 24 jam pada suhu 20 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Disentrifugasi untuk mengendapkan trombosit ke dalam lapisan Bavicot. Bavicot selanjutnya disentrifugasi untuk mengendapkan sel darah merah dan leukosit. Lalu trombosit dipindahkan bersama dengan plasma. Untuk trombosit pooling, 4 hingga 6 kantong trombosit yang dibuat dari PRP dipooling dengan menggunakan sterile connecting device atau 4 hingga 6 kantong Bavicot dipooling dengan menggunakan sterile connecting device dan disentrifugasi untuk mengendapkan sisa sel darah merah dan leukosit. Supernatan trombosit dipindahkan ke dalam kantong trombosit baru menggunakan teknik steril. Lalu untuk trombosit leukodepleted, trombosit tunggal atau pooling yang dibuat baik dari metode PRP atau Bavicot, segera difiltrasi ke dalam kantong trombosit baru menggunakan proses steril. Parameter yang diperiksa pada pengawasan mutu atau quality control yang pertama adalah penentuan golongan darah ABO dan rhesus yang telah terkonfirmasi. Selanjutnya ada anti-HIV 1 dan 2, anti-HCV, HBsAg, dan sifilis yang berspesifikasi negatif, yang telah dilakukan dengan pemeriksaan yang disetujui. Selanjutnya ada volume dengan spesifikasi lebih dari 40 ml per kantong tunggal ekuivalen dengan 60 kali 10 pangkat 9 trombosit. Selanjutnya adalah jumlah trombosit per unit final. Yang pertama untuk trombosit tunggal yaitu lebih dari 60 kali 10 pangkat 9. Trombosit tunggal leukodepleted yaitu lebih dari 60 kali 10 pangkat 9. Pool trombosit minimal 2 kali 10 pangkat 11 dan pool trombosit leukodepleted minimal 2 kali 10 pangkat 11. Selanjutnya jumlah leukosit per unit final. Untuk trombosit tunggal dari PRP itu kurang dari 0,2 kali 10 pangkat 9. Trombosit tunggal dari Bavicot kurang dari 0,05 kali 10 pangkat 9. Pool trombosit kurang dari 1 kali 10 pangkat 9. Trombosit tunggal leukodepleted kurang dari 0,2 kali 10 pangkat 6 dan pool trombosit leukodepleted kurang dari 1 kali 10 pangkat 6. pH pada akhir masa penyimpanan pada suhu 20 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius berada di rentang lebih dari 6,4. Kontaminasi bakteri tentu saja dengan spesifikasi tidak ada pertumbuhan. Lalu fenomena swirl dengan spesifikasi ada. Rincian komponen dari trombosit aperesis dengan dua nama komponen yaitu trombosit dari aperesis dan trombosit dari aperesis leukodepleted. Deskripsi dan kandungan didapat dari donor tunggal melalui proses aperesis trombosit menggunakan peralatan pemisahan sel otomatik. Volume yang diambil dan kandungan trombosit ekuivalen dengan pooling dari 4 hingga 6 kantong tunggal. Trombosit yang diambil dengan proses aperesis dapat juga leukodepleted menggunakan in-process centrifugation atau pre-storage filtration. Dilakukan dengan persiapan whole blood yang diambil dengan mesin aperesis dari donor bercampur dengan antikoagulan dan disentrifugasi. Trombosit diekstraksi bersamaan dengan sejumlah plasma di mana trombosit akan tersuspensi. Sel darah merah kemudian akan dikembalikan ke tubuh donor. Untuk parameter yang diperiksa seperti golongan darah ABO dan rhesus, anti-HIV 1 dan 2, anti-HCV, HBsAg, sifilis, rentang pH, kontaminasi bakteri dan fenomena swirl sama seperti trombosit yang diperoleh dari darah whole blood. Namun, untuk volume, komponen trombosit aperesis berspesifikasi 100 hingga 400 ml, di mana jumlah trombosit per kantong final untuk trombosit aperesis minimal 2 kali 10 pangkat 11, lalu trombosit aperesis leukodepleted minimal 2 kali 10 pangkat 11. Untuk jumlah leukosit per unit final, trombosit aperesis kurang dari 0,3 kali 10 pangkat 9 dan trombosit aperesis leukodepleted kurang dari 1 kali 10 pangkat 6. Untuk mendukung proses quality control, terdapat beberapa peraturan terhadap penyimpanan, transportasi, dan pelabelan. Untuk trombosit yang diperoleh dari whole blood dan komponen trombosit aperesis sama, yaitu untuk penyimpanan dan transportasi disimpan pada suhu 20 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius di bawah agitasi yang konstan dan konsisten.
ditransportasikan pada suhu antara 20 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius, dan saat diterima, pindahkan segera ke kondisi penyimpanan yang direkomendasikan. Dengan jangka waktu transportasi trombosit konsentrat maksimal 24 jam. Masa penyimpanan untuk komponen trombosit konsentrat adalah 5 hari dan 4 jam jika digunakan sistem terbuka. Untuk informasi yang dicantumkan pada label yaitu yang pertama identitas UTD, nomor donasi yang unik, nama komponen, golongan darah ABO dan resus, tanggal penyumbangan darah, tanggal kadaluarsa, nama cairan antikoagulan, suhu penyimpanan, volume atau berat komponen, jumlah trombosit baik itu rata-rata atau kenyataannya, informasi tambahan seperti leukodepleted, irradiated, dan HLA, serta instruksi transfusi, seperti jangan digunakan jika tampak jelas adanya kerusakan dan ditransfusikan dengan set transfusi yang memiliki filter 150 hingga 200 mikrometer filter. Apabila produk trombosit konsentrat tersebut telah memenuhi parameter yang diperiksa dan terlaksananya penyimpanan, transportasi, dan pelabelan yang sesuai, maka produk tersebut dapat memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, trombosit konsentrat ini dapat dianggap aman dan efektif untuk digunakan dalam transfusi, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal dalam terapi pasien yang membutuhkan. Demikianlah pemaparan terkait prosedur pemeriksaan mutu atau quality control terhadap produk darah trombosit konsentrat. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya pemeriksaan kualitas trombosit dalam dunia medis. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.